Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukul anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik ya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan materi yang baru ya, karena minggu kemarin kita sudah mengadakan latihan-latihan dan evaluasi ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, sekarang silakan dibuka buku tematik 3A-nya di halaman 56. Ustazah akan membacakan dan menjelaskan materi di halaman 56 ya. Ayo belajar. Siapakah yang memenangkan lomba permainan merangkak, berjalan, dan berlari? Terimalah kemenangan temanmu dengan lapang dada. Anak yang memenangkan perlombaan mungkin memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih daripada anak yang lain. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Untuk itu bersikaplah menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan atau kekurangan, seperti contoh berikut. Vino pandai pelajaran bahasa Inggris, tetapi Vino kesulitan dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti pintar matematika, tapi kurang mengerti dalam pelajaran bahasa Inggris. Vino dan Danti membentuk kelompok belajar bersama. Di dalam kelompok belajar, mereka saling membantu teman yang kesulitan. Sikap yang ditunjukkan Vino dan Danti menunjukkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan oleh rantai emas. Lambang sila rantai emas memiliki arti yaitu berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai ini saling berkaitan dan melambangkan satu sama lain yang perlu bersatu sehingga menjadi satu kekuatan seperti rantai. Menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita bisa menjalin pertemanan dengan baik. Nah, dari teks di atas, Ustazah simpulkan bahwa manusia itu memiliki perbedaan masing-masing ya. Tidak bisa disamakan. Contoh misalkan Ustazah ini pandai sekali dalam matematika, tetapi agak sulit ketika menghafal, seperti itu ya. Contoh juga pada teman-teman yang di kelas kalian, misalkan contoh ada anak yang bisa pandai bahasa Inggris, ada yang tidak pandai bahasa Inggris, ada yang pandai berolahraga, dan ada juga yang tidak pandai berolahraga. Jadi kita harus saling mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Karena itu merupakan karunia dan rezeki yang sudah ditetapkan oleh manusia kepada kita. Nah, selanjutnya sekarang kalian buka bukunya di halaman 60 ya. Halaman 60, ayo belajar. Sebuah tarian menampilkan gerakan anggota tubuh penarinya. Untuk melakukan gerakan diperlukan makanan yang sehat yang bisa menjadi energi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang. Banyak manfaat makanan sehat bagi tubuh selain untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanan tersebut membuat tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Agar tubuh tetap sehat, makanan yang kita makan harus sesuai porsinya, tidak kekurangan maupun berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kita itu makan jangan asal makan ya anak-anak. Kita harus memperhatikan yang namanya proteinnya, yang namanya seratnya, vitaminnya. Jadi kalau makan itu yang dipilih-pilih ya, makanannya itu harus bermanfaat bagi tubuh kita, yang bisa menjadi kesehatan untuk tubuh kita, bukan semata-mata untuk kenyang aja ya. Jadi bisa jadi kita memilih makanan itu yang sehat, yang memang berguna untuk tubuh kita, yang bisa membuat otak kita berkembang ya, seperti itu. Ustazah lanjut ya. Berikut zat-zat gizi dalam makanan sehat yang harus kamu konsumsi sesuai porsinya. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh manusia. Kita bisa mendapatkan karbohidrat dari nasi, kentang, jagung, singkong, roti, dan mie. Nah, karbohidrat ini merupakan bahan makanan pokok biasanya orang-orang Indonesia ya, yaitu beras dan jagung ya. Kalau kentang mungkin lebih ke orang-orang luar negeri ya. Yang kedua ada protein. Protein berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak.
dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati itu yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan dan olahannya, yaitu seperti tahu, tempe, oncom ya. Itu merupakan bahan-bahan olahan dari protein nabati. Yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain karbohidrat dan protein, lemak juga menjaga suhu tubuh. Lemak dapat diperoleh dari daging, susu, telur, avokat atau pokat, dan kacang tanah. Yang keempat ada vitamin. Vitamin berfungsi melancarkan sistem metabolisme tubuh. Vitamin juga menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada banyak vitamin yang bisa kita dapatkan baik dari sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi sebaik-baiknya vitamin yang dijual di apotek itu masih lebih baik atau lebih bagus vitamin yang berasal dari makanan ya, seperti sayuran dan buah-buahan ya. Jadi banyak makan buah-buahan gak apa-apa, sayur-sayuran ya, daripada kita minum vitamin. Yang kelima ada mineral. Mineral berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Mineral banyak terdapat pada daging, susu, sayuran berwarna hijau seperti bayam dan kacang-kacangan seperti kedelai atau kacang tanah. Selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 63 ya untuk materi yang terakhir, yaitu pusing saat berolahraga. Pagi ini Sekar tidak mau sarapan. Menu sarapan yang disiapkan ibu tidak disukainya. Ibu mengingatkan Sekar untuk sarapan. Sarapan diperlukan setiap orang untuk memperoleh sumber energi dalam melakukan kegiatannya. Namun Sekar tetap tidak mau. Sekar hanya minum segelas susu. Menurutnya segelas susu sudah dapat membuat tubuhnya segar. Pelajaran di sekolah pagi itu olahraga. Sekar dan teman-temannya akan berolahraga. Semua anak sudah berbaris menurut kelompoknya. Anak-anak akan berlomba permainan berjalan dan melompat. Kelompok Sekar mendapatkan giliran berjalan dan melompat. Sekar berada paling depan. Sekar ingin kelompoknya menang. Ia berjalan dan melompat dengan cepat. Saat lompatan kedua, matanya mulai berkunang-kunang dan kepalanya terasa berputar. Tiba-tiba Sekar terjatuh lemas. Sekar dibawa ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Di sana Pak Budi, guru olahraga, memberikan Sekar teh manis hangat dan bubur ayam. Sekar diminta beristirahat agar tubuhnya segera kembali. Pak Budi kemudian mengumpulkan anak-anak. Pak Budi menjelaskan kepala Sekar pusing dan tubuhnya lemas karena perutnya belum diisi makanan. Sekar hanya meminum susu sedangkan tubuh yang memerlukan zat-zat gizi lainnya. Nah, dari cerita yang sudah Ustazah bacakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalau kita mau berangkat ke sekolah itu sebaiknya kita sarapan pagi terlebih dahulu ya, biar tubuh kita berenergi karena kita di sekolah itu mau belajar ya. Belajar itu memerlukan energi nggak sih? Memerlukan dong. Berpikir itu memerlukan energi, menulis memerlukan energi, hafalan itu memerlukan energi. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan ada baiknya dulu kita mendapatkan asupan makanan ya, asupan karbohidrat, protein yang lengkap di pagi hari ya. Jangan cuma hanya segelas susu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian Ustazah tugaskan untuk mengerjakan latihan halaman 64 ya. Di situ ada 5 soal. Yang pertama, apa penyebab Sekar pusing saat berolahraga? Yang kedua, apa gunanya sarapan bagi tubuh kita? Yang ketiga, menurutmu apakah kita cukup sarapan dengan sepotong roti dan segelas susu? Yang keempat, makanan yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh? Dan yang kelima, apa yang kamu lakukan jika sarapan yang disiapkan ibu tidak kamu sukai? Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.